Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara di Jakarta. Dan kami bersyukur oleh karena kita bisa berjumpa kembali melalui siaran radio ini. Dan kami percaya bahwa ini disediakan Tuhan untuk melengkapi anak-anak Tuhan dengan hal-hal yang kami harapkan betul-betul bisa melengkapi kehidupan Anda semua. Nah, kali ini kita masih di dalam membicarakan topik time and work, waktu dan kerja. Dan menyambung pembicaraan yang lalu, sebetulnya kita juga pernah membicarakan dari Ecclesiastes atau Pengkhotbah pasal yang ketiga, di mana disebutkan dalam segala sesuatu ada waktunya. Dan ada kalimat yang sekarang kita akan konsentrasikan bersama di dalam ayatnya yang ke-11 dari Pengkhotbah pasal 3, yaitu He makes all things beautiful in His time. Bahwa Tuhan itu membuat semuanya itu indah pada waktunya. Jadi ini merupakan suatu pengharapan iman. Di tengah kegagalan-kegagalan kita, itu kita jangan putus asa. Bahkan kadang-kadang kita tuh menghadapi hal yang kita itu tidak harapkan. Ada di antara saudara-saudara yang menghadapi sakit penyakit, yang mengidap sakit penyakit, yang kadang-kadang menghadapi realita kehidupan, ternyata menikah dengan seorang suami yang tidak setia, yang melukai, yang mengkhianati, yang memberikan akan keputusasaan pada waktu-waktu yang tertentu. Kadang-kadang melihat anak yang kadang-kadang entah kenapa, ternyata pada masa remaja bukan hanya bergaul dengan bebas dan menjadi batu sandungan bagi banyak orang, tetapi juga terjerat dengan macam-macam kebiasaan tidak baik, termasuk addiction dengan drugs, dengan narkoba. Jadi hal-hal seperti ini realita hidup. Yang kadang-kadang kita pikir apakah memang Tuhan itu meninggalkan anak-anak Tuhan? Jawabannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak Tuhan. Dalam Yesaya dikatakan, yang menceraikan aku dari engkau anak-anakku, itu adalah dosamu. Jadi bukan Tuhan meninggalkan. Cuma oleh karena dosa membuat kita itu menjadi buta. Menjadi tidak lihat Tuhan bersama dengan kita. Menjadi tidak bisa peka bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dan itulah yang kita rasakan, Tuhan itu meninggalkan kita. Mari kita bersama-sama ingat, bukan? Bahwa hidup ini, itu memang bukan lalu Tuhan yang mendesain. Jikalau saudara kena kanker, bukan Tuhan yang memberi kanker. Jikalau saudara itu mempunyai suami yang tidak baik, bukan Tuhan yang memberi saudara suami tidak baik. Oleh karena hidup di dalam ikatan dosa, manusia dalam kebebasannya itu kadang-kadang sudah menciptakan akan hal tidak baik untuk dirinya. Misalnya saja, Tuhan sudah ingatkan, jangan bergaul dengan orang tersebut, karena kamu tidak bakal kuat. Dia mempunyai 1001 macam hal yang jahat. Tapi seringkali orang itu sudah bergaul, sudah merasa yang disebut cinta, seringkali menjadi buta. Akibatnya terus mengikatkan dan akhirnya menikah. Dan sekarang setelah menikah 1-2 tahun dengan 1-2 anak, kemudian mulai hidupnya sangat sengsara karena suami itu sudah mulai bosan, mulai abusive, mulai mengkhianat. Jangan kita mengatakan, kenapa Tuhan memberikan saya suami seperti ini? Siapa yang memberi? Itu adalah pilihanmu sendiri. Oleh karena Tuhan punya kehendak. Dan di dalam hidup ini kehendak Tuhan tidak selalu tercapai, saudara-saudara. Ratusan kehendak Tuhan tidak pernah terlaksana. Tuhan menghendaki setiap orang Kristen untuk bisa memberitakan Injil. Siapa orang Kristen memberitakan Injil?
Tuhan menghendaki setiap orang Kristen itu bisa mencintai, bisa memaafkan, bahkan mendoakan musuh. Siapa orang Kristen yang seperti itu? Jadi ratusan kehendak-kehendak Tuhan tidak pernah tercapai. Masakan sesuatu yang menjadi realita hidup itu oleh karena Tuhan kehendaki. Masa demikian? Masakan Abraham itu menikah dengan Hagar oleh karena Tuhan kehendaki. Itu menduka citakan Tuhan. Masakan kalau Daud menikah dengan Bathsheba, yang melalui perzinahan itu, melalui pembunuhan, melalui kejahatan Daud, itu kehendak Tuhan. Masa Tuhan seperti itu? Itu adalah dosa Daud sendiri. Tetapi di tengah hidup yang seperti ini, yang kadang-kadang berlepotan dengan 1001 macam kelemahan dan dosa, ada ayat yang mengatakan, tetapi Dia membuat all things beautiful pada waktunya. Dia menyediakan, Dia akan mencipta hal yang baik pada waktunya. Waduh, ini merupakan pengharapan iman. Dan seharusnya kita waspada. Bahkan kematian ini pun merupakan bagian daripada realita hidup. Dan setiap hidup, apalagi di dalam keberdosaan ini, kita akan menghadapi kematian dengan air mata, dengan duka cita. Makanya kalau ketika Tuhan Yesus itu berkunjung ke Betani, pada saat Lazarus itu mati, dan Tuhan Yesus melihat Maria menangis, Marta juga menangis pasti. Disebutkan, maka menangislah Yesus. Kenapa dia menangis? Karena dia mengerti realita hidup di tengah waktu yang sudah berdosa ini. Ini kadang-kadang menghadirkan keputusasaan, kematian seperti ini. Sakit penyakit, salah pilih, mempunyai suami yang tidak setia, mempunyai istri yang jahat, ya kan? Berhadapan dengan anak-anak yang tidak obedience, mempunyai mertua yang hatinya culas. Waduh, kadang-kadang hidupnya seperti ini. Dan kita melihat bahwa Tuhan yang berkuasa, ternyata Tuhan mengizinkan. Oleh karena ini konsekuensi dari kehidupan dalam dosa. Tuhan mengizinkan. Cuma Tuhan mengingatkan, bagi anak-anak Tuhan, kamu tidak sendiri. Aku akan membuat all things beautiful. Aku akan membuat semua yang jahat ini kemudian menjadi baik pada waktunya. Jadi cuma kita bisa menangkap tidak. Apa kebaikan yang Tuhan itu sebetulnya sediakan di tengah akan hal-hal yang jahat yang Tuhan izinkan ini. Di dalam Roma pasal 8 itu Rasul Paulus mengatakan ayat 28, segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu berarti termasuk realita di mana Tuhan izinkan di tengah kejahatan manusia. Yang kadang-kadang manusia memilih jodoh semaunya sendiri. Jodoh yang akan menyengsarakan dia. Jodoh yang membuat dia itu terus-menerus mengalami konflik. Tapi aneh sekali. Dalam Matius pasal 19 itu, Yesus mengatakan, kalaupun seperti itu, jangan kamu ceraikan dia. Bahkan dia mengatakan, apa yang sudah disatukan Allah, jangan kamu ceraikan. Seolah-olah dia mau mengklaim, menanggalkan akan kesuciannya. Seolah-olah Tuhan mengklaim pilihan jodoh yang kamu lakukan dengan keliru, dengan ceroboh itu. Akulah yang menjodohkannya. Seolah-olah begitu. Supaya apa? Supaya ada pengharapan. Di mana 1 Korintus 7 dia mengatakan, siapa tahu memang supaya melalui kamu orang itu diselamatkan. Masa kita tidak lihat hal yang positif yang Tuhan sediakan? All things, He will make all things beautiful in His time. Jadi sekarang kita dengar apa yang Bu Esther mau katakan. Ya Pak, waduh, ini satu kenyataan yang sebetulnya agak sulit sekali untuk dicerna oleh karena banyak orang yang mengalami masalah itu kadang-kadang sampai bertahun-tahun Pak.
Ada yang cepat begitu ya, pulih, lalu melihat keindahan Tuhan, lalu melihat, wah tuh pengalaman itu memang pengalaman yang luar biasa, misalnya sakit, sembuh, lalu kemudian bangkrut, sukses lagi misalnya. Tetapi bagi orang-orang yang suami ini selingkuh, kan kadang-kadang bertahun-tahun tuh Pak, ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun, ada yang sampai sudah tua begitu ya, sudah tidak bisa apa-apa dan baru kembali. Nah itu kadang-kadang saya berpikir begitu ya. Dan kadang-kadang saya bertanya, kalau Tuhan itu membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya, apakah pada waktu doanya dijawab atau sebetulnya pada proses menunggu itu Pak? Dua-duanya. Karena begini Pak. Itu artinya tuh Tuhan kalau menyediakan, kalau Tuhan membuat all things beautiful, itu pengharapan iman. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam iman itu, dia ingat dan dia tahu. Sebenarnya Tuhan tidak pernah melepaskan kita, dan Tuhan di tengah kelemahan dan kesalahan kita pun, dia itu tetap menyediakan pengharapan, bahkan pemulihan, bahkan hal yang bisa memuliakan Tuhan, yang bisa disyukuri, hal yang indah. Tapi kan begini loh Pak, yang kita mau Tuhan itu kan membuat semuanya indah. Itu kan pada waktu kita. Jadi Tuhan itu cuma mesin gitu yang cuma menjawab akan doa-doa kita, apa yang kita mau begitu loh. Padahal kan kita itu sulit sekali kalau tadi seperti kayak Bapak begitu lalu mengatakan kematian, salah pilih, berhadapan dengan orang yang tidak adil. Bagaimana kita itu bisa melihat ada kebaikan yang Tuhan itu sediakan? Kecuali pada waktu itu, di dalam proses menunggu itu, kita juga melihat, oh ada loh yang Tuhan itu sediakan. Ada loh bagian-bagian itu yang saya bisa pelajari. Oh ada loh misalnya sikap ataupun sifat saya yang harus saya pangkas atau yang Tuhan itu mau bersihkan begitu atau Tuhan itu mau ubah. Kan seharusnya ada itunya. Lalu kemudian kita baru bisa melihat, waduh, memang Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena nanti misalnya pada waktu suami itu kembali, kapanpun itu, kita itu memang sudah ready. Tapi kalau sekarang ini, yang kita mau, Tuhan kembalikan suami saya, atau lebih baik saya tidak mau bicara dengan dia seumur hidup misalnya. Tetapi di dalam hati kecil mau bercerai juga enggak berani, mau juga enggak berani, apalagi kalau suami itu tetap bertanggung jawab, misalnya tetap kasih uang, kasih ini, kasih itu, tetap menyediakan nafkah begitu untuk dirinya dan untuk anak-anak. Nah sehingga pertimbangan-pertimbangan ini itu kan yang kemudian menutup akan keinginannya untuk mencari Tuhan, keinginannya untuk mencari kehendak Tuhan. Lalu yang dia itu pikirkan itu cuman ya sudah, kalau memang Tuhan itu ngasihnya seperti ini ya sudah. Tapi kan jadi pasif gitu loh Pak. Maksud saya bagaimana sih kita itu lalu kemudian bisa melihat seperti yang tadi Bapak katakan. Tuhan menjanjikan segala sesuatu itu nanti indah pada waktunya. Jadi berarti di tengah-tengah di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, kesulitan, sebetulnya kita itu kan bisa berharap begitu. Nah itu bagaimana Pak? Sebetulnya yang Ibu katakan ini, itu harus dibedakan antara fenomenanya dengan hakikat numenanya. Itu artinya apa? Fenomena itu yang dirasakan, yang dilihat, yang didengar, yang dikecap gitu. Yang memang yang dialami nyata. Suami ternyata itu tidak kembali dan suami terus-menerus selingkuh dengan perempuan lain. Nah, kapan waktu indahnya? Itu bukan berarti kalau indah itu harus pulih, harus kemudian si suami bertobat. Tidak begitu. Tapi keindahan yang numenological, itu artinya keindahan yang memang hakikat dari surga itu hadir. Di tengah seperti itu,
Ternyata si istri sekarang melihat dengan penglihatan Kristus, merasa dengan perasaan Kristus. Dia justru kasihan, dia justru bisa mendoakan suaminya. Dia justru bisa memintakan berkat untuk suaminya. Dia justru, tanda petik, tidak kehilangan akan pengharapan. Dia justru masih berfungsi dengan maksimal sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, bahkan sebagai menantu dan sebagainya. Oleh karena apa? Kekuatan yang dari Tuhan itu hadir. Yang mengubah wanita lemah, yang tadinya egois, yang tadinya ingin membalas, yang tadinya itu bernafsu untuk melampiaskan kemarahan, sekarang menjadi wanita yang lemah lembut. Oleh karena buah-buah roh itu sudah hadir di dalam jiwanya. Nah, itulah yang disebutkan beautiful. Beautiful in God's sight. Orang lain mungkin tidak lihat. Mungkin. Tetapi itu sudah hadir. Nah itulah. Jadi Tuhan itu menjanjikan by all things, He will make all things beautiful. Oleh karena bagi orang yang percaya, pengharapan untuk kehadiran Tuhan di tengah dunia yang bobrok ini, itu tetap ada. Dan itulah yang memberikan terang yang bercahaya. Ya mudah-mudahan, nah itu efek itu baru fenomenological sekarang. Mudah-mudahan melihat itulah. Suaminya itu kemudian sadar diri. Mengalami hal yang baru dari istrinya itu. Suaminya kemudian bertobat. Nah tapi tidak selalu terjadi begitu. Jadi fenomena efek yang berbuahkan buah yang manusia bisa lihat kebaikannya. Itu tidak selalu ada. Tetapi di dalam iman itu masalah spiritual. Tuhan membuat all things beautiful in His time. Tentunya bagi orang yang mengasihi Dia. Makanya ini harus dikaitkan dengan apa? Roma 8:28. Jadi Eklesias 3 ayat yang ke-11 ini tidak boleh dibaca gitu toh. Oleh karena Alkitab itu satu keutuhan. Di mana dalam Roma 8 ayat 28 kan diingatkan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, segala sesuatu bekerja bersama-sama. Tapi Pak, ya mestinya itu kan seperti itu ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kan kita seringkali diperhadap-mukakan itu dengan banyak orang yang bukan saja mengeluh, tetapi kan mereka itu sudah kayaknya menderita itu begitu lama sampai melihat bahwa proses ini sudah tidak bisa melihat lagi keindahan yang daripada Tuhan. Nah itu tuh apakah berarti imannya itu mundur atau berarti dia tuh tidak memahami akan cara kerja Tuhan atau bagaimana sih Pak? Ya itu iman itu kan tidak selalu prima ya. Oleh karena banyak naik turunnya. Sehingga kita harus hati-hati. Tetapi esensi iman itu sebenarnya anugerah Tuhan. Dan itu tidak akan mati. Nah itulah yang selalu mengingatkan, selalu mendorong, selalu mencari, selalu berharap. Dan selalu merindukan Tuhan. Nah seharusnya kita itu memberi ruang yang cukup untuk esensi iman ini. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengarkan hal-hal seperti ini, saya percaya bahwa di dalam pikiran Anda semua muncul kegelisahan dan berbagai pertanyaan dan sebagainya. Bahkan mungkin keinginan saudara-saudara untuk mulai dengan melihat hal yang seperti ini. Ingin sekali melayani Tuhan. Nah silakan join dengan kami. Kami ada ujian masuk nanti pada bulan Januari. Dan bisa menjadi professional counselor. Dengan latar belakang S1 apa saja. Saudara bisa apply untuk ikut tes masuk. Atau menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang teolog. Ada berbagai macam program. Hubungilah kami. 021-799-0357. 799-0357.